Anda capek setiap musim tanam tiba, harus memulai semuanya dari awal, berpacu dengan waktu dan cuaca yang seringkali tak terduga? Bagaimana kalau saya beritahu, para master berkebun justru menanam fondasi panen melimpah mereka jauh-jauh hari, bahkan sejak musim gugur? Dan tunggu dulu, kita tidak cuma akan membahas bawang putih atau bawang merah yang sudah umum ditanam. Hari ini, mari kita selami dunia eksotisme kebun dan bongkar rahasia 20 jenis sayuran paling unik dan tak terduga. Sayuran-sayuran ini tidak hanya boleh, tapi harus Anda tanam menjelang akhir tahun. Mereka akan melewati proses adaptasi dingin alami, sehingga saat musim semi tiba, mereka akan tumbuh mendahului yang lain, menjadi lebih kuat dan sehat. Bersiaplah untuk terkejut. Setelah menonton video ini, kebun Anda dijamin tidak akan pernah sama lagi. Sudah siap untuk bereksperimen? Sebelum kita beralih ke daftar sayuran unik tadi, mari kita bedah dulu. Apa sebenarnya keajaiban dari menanam benih di penghujung musim? Kenapa ya, benih-benih yang dibiarkan di tanah yang dingin tidak layu, malah justru makin berkembang? Seluruh rahasia tersembunyi dalam proses yang disebut ilmuwan sebagai stratifikasi. Intinya, kita sedang meniru kondisi yang terjadi di alam liar. Di alam bebas, benih matang jatuh ke tanah saat musim gugur, tidur di bawah salju selama musim dingin, dan kehangatan musim semilah yang akhirnya membangunkan mereka untuk hidup. Bagi benih, suhu dingin bukanlah ancaman, tapi justru menjadi sinyal alami bahwa mereka harus bersiap-siap untuk fase pertumbuhan. Tidur musim dingin ini membuat benih jadi lebih tangguh, meningkatkan daya kecambahnya, dan memastikan tunas yang muncul di awal musim semi itu tumbuh serentak dan kokoh. Tanaman yang sudah melalui proses adaptasi ini juga lebih tahan penyakit dan mampu mengatasi embun beku ringan di musim semi. Ditambah lagi, ini adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan tenaga saat musim tanam yang super sibuk. Ketika pekebun lain baru sibuk menyiapkan tanah, tanaman Anda sudah mulai memamerkan tunas hijau pertamanya. Dan yang membuka parad keunikan sayuran kita kali ini adalah yang mulia parsnip. Banyak orang pernah melihat umbi putih ini, yang mirip wortel dengan penampilan yang kurang menarik, namun jarang sekali ada yang mencoba menanamnya. Padahal ini adalah kesalahan besar. Parsnip yang dibiarkan melewati musim dingin atau menghadapi suhu beku dalam tanah akan menjadi luar biasa manis dan aromatik. Suhu beku memecah zat pati dalam umbinya menjadi gula sederhana, mengubahnya seketika menjadi hidangan yang benar-benar lezat. Biji parsnip sangat sulit berkecambah karena kandungan minyak atsirinya yang tinggi, dan penanaman di musim semi seringkali berakhir dengan kekecewaan. Namun, penanaman menjelang musim dingin adalah cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Selama musim dingin, lapisan luar biji akan melunak. Hasilnya, saat musim semi tiba, mereka akan tumbuh dengan cepat dan serempak. Penanaman harus dilakukan agak larut, sekitar Oktober atau bahkan November, ketika suhu tanah sudah cukup dingin sehingga benih tidak berkecambah sebelum waktunya. Kedalaman penanaman idealnya sekitar 2 hingga 3 cm. Bayangkan, musim semi baru dimulai, dan Anda sudah memiliki bahan dasar untuk sup krim yang harum atau hidangan ragut dan sayuran manis. Ini adalah sayuran bagi para penikmat kuliner yang sabar, yang akan memberikan imbalan penuh atas penantian Anda. Tokoh utama kita berikutnya adalah Scorzonera, atau yang dikenal sebagai akar hitam. Penampilannya memang agak menyeramkan, panjang, hitam pekat, seperti dahan pohon yang gosong. Tapi jangan lihat bungkusnya. Di balik kulitnya yang sederhana ini, tersembunyi daging buah yang putih bersih, sangat lembut, dan punya cita rasa yang mencengangkan. Ada yang bilang rasanya mirip asparagus, yang lain mencium aroma kacang. Bahkan para pencinta kuliner mengklaim bahwa rasanya menyerupai tiram. Tak heran, Scorzonera dijuluki tiram sayuran. Scorzonera adalah pilihan tepat untuk ditanam menjelang musim dingin. Akarnya yang panjang dapat bertahan baik di dalam tanah, dan paparan udara dingin justru membuatnya semakin gurih dan manis. Penanaman benihnya mirip dengan parsnip, dilakukan saat tanah mulai membeku atau saat suhu dingin. Sangat penting untuk menyiapkan bedengan yang gembur dan digali cukup dalam, sebab akarnya bisa menjulang hingga setengah meter ke bawah. Saat musim panen tiba, Anda tidak hanya akan mendapatkan panen dini berupa sayuran lezat yang kaya inulin, sangat baik untuk pencernaan, tetapi juga bisa membuat tetangga terheran-heran. Bayangkan saja ekspresi mereka ketika Anda mulai menggali batangan hitam ini dari dalam tanah.
Bagaimana jika kita beralih ke varietas lokal yang setara dengan horseradish, namun memiliki kualitas yang jauh lebih unggul dan berkelas? Kami perkenalkan katran, atau yang dikenal juga sebagai Tatarian horseradish. Secara visual akarnya memang mirip horseradish, namun rimpang katran jauh lebih halus, lebih rata, dan ukurannya cenderung lebih besar. Tapi, yang paling penting adalah rasanya. Katran menawarkan rasa yang lebih pedas dan tajam yang menggigit, namun ia tidak memiliki rasa pahit yang kasar, yang sering kita temukan pada horseradish biasa. Kabar baik bagi tukang kebun, katran bukanlah tanaman invasif yang agresif seperti saudaranya. Ia tidak merajalela dan menyebar kemana-mana, melainkan tumbuh rapi membentuk rumpun yang kompak. Katran sangat cocok untuk penanaman di penghujung musim tanam. Seperti banyak tanaman dari keluarga Apiaceae atau tanaman payung, biji katran memerlukan proses stratifikasi yang lama. Jika ditanam di musim gugur, benihnya akan melalui persiapan alami ini dan akan menghasilkan perkecambahan yang sempurna di musim semi berikutnya. Anda bisa menanamnya sekitar akhir Oktober dengan kedalaman kurang lebih 3 cm. Di tahun kedua saja, Anda sudah bisa memanen rimpang yang kuat. Rimpang ini akan menjadi bumbu pendamping hidangan daging yang tak tergantikan, serta bahan dasar untuk membuat saus istimewa yang terkenal. Singkat kata, katran adalah pilihan utama bagi mereka yang menyukai cita rasa pedas nan tajam, namun tetap menghargai kerapian dan ketertiban di bedengan kebun mereka. Kita lanjutkan perjalanan kita menjelajahi dunia sayuran akar. Kenalan yuk, ini namanya akar salsify, atau secara ilmiah disebut Tragopogon porifolius. Jujur, namanya memang terdengar kurang menggugah selera. Tapi, sayuran ini adalah harta karun lezat yang terlupakan. Akarnya yang panjang dan berwarna terang, terutama setelah direbus atau digoreng, memiliki rasa yang sangat mirip ikan atau bahkan tiram. Tidak heran di Eropa, sayuran ini dijuluki sebagai sayuran tiram. Iya, ini bukan satu-satunya yang berjuluk seperti itu. Menanamnya tidak sulit. Cara terbaik untuk memastikan hasil panen yang melimpah adalah dengan menanamnya di akhir musim gugur atau sebelum musim dingin tiba. Sama seperti Scorzonera, benih akar salsify ini butuh proses stratifikasi dingin agar bisa berkecambah. Taburkan benihnya di tanah yang gembur dan subur saat akhir musim gugur. Di musim semi, Anda akan melihat tunas-tunasnya bermunculan dengan serempak. Akar salsify ini tidak hanya enak, tapi juga sangat menyehatkan karena kaya akan inulin, vitamin, dan berbagai mikronutrien penting. Satu hal penting, saat panen Anda harus hati-hati. Usahakan jangan sampai merusak akarnya yang panjang dan cukup rapuh ini. Jika Anda mencari bahan makanan yang benar-benar unik, yang bisa menggantikan posisi ikan dalam menu vegetarian atau menu puasa, akar salsify adalah pilihan yang sangat tepat. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang benar-benar eksotis. Stachys, atau dikenal juga sebagai artichok Cina, atau kentang Jepang. Umbinya terlihat sangat unik, bentuknya mirip kerang spiral kecil, atau bahkan ulat. Tapi, jangan biarkan penampilannya menipu Anda. Rasanya renyah, berair, dengan rasa manis dan sedikit pedas, nati, seperti perpaduan antara kembang kol dan asparagus. Stachys adalah tanaman abadi, perennial, dan menanamnya sebelum musim dingin adalah cara perkembangbiakan yang paling alami. Di musim gugur, setelah embun beku pertama, tanam umbinya ke dalam tanah sedalam 6 hingga 8 cm. Mereka akan bertahan dengan baik sepanjang musim dingin, dan di musim semi, mereka akan menghasilkan tunas yang kuat. Stachys tumbuh sangat cepat, dan pada musim gugur berikutnya, Anda sudah bisa memanen kerang unik ini. Mereka bisa dimakan mentah dalam salad, diasinkan, digoreng, atau direbus. Anak-anak biasanya sangat senang dengan bentuknya yang tidak biasa. Ini bukan hanya sekadar sayuran, tapi juga hiburan tersendiri di kebun Anda. Pasti banyak dari Anda yang pernah mendengar tentang topinambur, atau yang sering disebut juga ubi sungsang. Sayangnya, kebanyakan orang hanya menganggapnya sebagai gulma atau pakan ternak biasa. Padahal ini adalah tanaman diet yang sangat berharga, mudah ditanam, tidak butuh perawatan ekstra, dan sangat ideal untuk ditanam saat musim gugur. Umbinya istimewa karena tidak mengandung pati atau starch. Sebagai gantinya, umbi topinambur mengandung inulin, yang merupakan analog alami insulin. Inilah yang menjadikannya makanan wajib bagi penderita diabetes. Menanam topinambur saat musim gugur adalah pilihan terbaik. Umbinya sangat kuat, tahan beku, dan dapat bertahan di dalam tanah selama musim dingin tanpa masalah.
Bahkan, jika Anda menggali umbi ini saat musim semi, teksturnya akan jauh lebih berair dan rasanya lebih manis dibandingkan umbi yang disimpan di gudang. Cara menanamnya mudah. Cukup pilih lokasi yang cerah, sebaiknya di sudut atau pinggiran kebun, karena pertumbuhannya bisa cepat menyebar. Lalu tanam beberapa umbi dengan kedalaman 10-15 cm. Saat musim semi tiba, topinambur akan tumbuh dengan sendirinya. Tugas Anda hanyalah memanen hasilnya di musim gugur. Umbi ini bisa diolah menjadi salad, sup lezat, bahkan keripik yang renyah. Sekarang, mari kita ingat kembali sayuran yang sempat terlupakan, tapi kini mulai kembali menghiasi kebun-kebun kita. Ini adalah rutabaga, sejenis persilangan antara kubis dan lobak. Bagi banyak orang, sayuran ini identik dengan masa-masa kelaparan di tahun perang. Namun, rutabaga modern adalah cerita yang sama sekali berbeda. Varietasnya kini menghasilkan daging buah yang lembut, renyah, manis, tanpa rasa pahit, dan memiliki aroma pedas yang menggugah selera. Rutabaga adalah tanaman yang tahan dingin. Benih beberapa varietas bahkan dapat ditanam sebelum musim dingin tiba. Cara ini memungkinkan kita memanen hasilnya beberapa minggu lebih awal. Tekniknya sederhana. Tunggu sampai tanah mendingin. Tanam benih sedalam 1,5 hingga 2 cm, lalu tutupi bedengan dengan sedikit mulsa gambut atau kompos. Di musim semi, segera setelah salju mencair, tunas pertama akan muncul. Rutabaga yang dipanen awal sangat lezat untuk dijadikan salad segar atau dipanggang, di mana rasa manisnya akan keluar maksimal. Ini adalah cara terbaik untuk menemukan kembali sayuran lama yang kita kenal dan menghargai nilai gizi serta kelezatannya. Mari kita beralih ke sayuran hijau. Di sini kita punya mangold, atau sering juga disebut beet daun. Tanaman ini adalah kerabat dekat beet biasa, tetapi ditanam bukan untuk umbinya, melainkan untuk mendapatkan daunnya yang renyah, serta tangkai daunnya yang tebal dan berdaging. Mangold ini sangat indah. Tangkai daunnya bisa berwarna putih, kuning, oranye, merah, atau ungu, benar-benar seperti pelangi di bedengan Anda. Penanaman di akhir musim gugur memungkinkan kita mendapatkan sayuran hijau paling awal di musim semi, tepat saat tubuh kita sangat membutuhkan vitamin. Biji mangold berukuran besar, mirip biji beet, dan dapat bertahan dengan baik di dalam tanah selama musim dingin. Kita bisa menaburnya pada akhir Oktober di alur tanam sedalam 3 hingga 4 cm. Di musim semi, mangold akan mulai tumbuh menjadi salah satu tanaman yang paling awal. Daun mudanya bisa digunakan untuk salad, sedangkan daun yang lebih besar bisa ditumis, diolah seperti bayam, digunakan sebagai pembungkus makanan, atau ditambahkan ke dalam sup. Tanaman ini tidak hanya bermanfaat dan lezat, tetapi juga sangat dekoratif. Bedengan dengan mangold yang berwarna-warni pasti akan memperindah kebun Anda. Nah, pilihan tanaman yang satu ini cocok banget buat para eksperimentator berani, khususnya yang tinggal di daerah selatan. Artisoka. Ya, benar. Makanan lezat yang biasanya kita jumpai dalam bentuk kalengan. Membudidayakannya di daerah beriklim sedang memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dan teknik penanaman sebelum musim dingin bisa sangat membantu. Benih artisoka memerlukan periode pendinginan tertentu agar bisa berkecambah dan akhirnya berbunga. Penanaman di musim gugur inilah yang akan memberikan proses stratifikasi yang sangat dibutuhkan itu. Tanamlah di tanah yang sudah disiapkan dan subur. Saat musim dingin tiba, bedengan harus ditutup mulsa tebal. Bisa menggunakan daun, ranting pinus atau jerami untuk melindungi calon tanaman dari embun beku yang ekstrim. Ketika musim semi dan tunas mulai muncul, penutup mulsa ini bisa diangkat. Tentu saja ini usaha yang berisiko. Tapi, coba bayangkan betapa bangganya Anda ketika berhasil memanen artisoka segar hasil kebun sendiri. Kuncup bunganya yang belum mekar adalah hidangan istimewa yang sangat layak untuk diperjuangkan, bahkan harus melawan kondisi alam. Anda suka anise atau adas manis? Kalau begitu, fennel atau adas pasti akan jadi favorit Anda. Tanaman ini memiliki daun hijau yang halus dan berendah, mirip dengan dill, serta pangkal yang tebal, putih, dan membulat seperti bonggol. Aromanya kuat, menyegarkan, khas adas manis, dan rasanya sedikit manis. Adas adalah tanaman yang cukup sensitif. Dia tidak suka panas dan hari yang terlalu panjang, karena hal itu akan membuat tanaman cepat berbunga, bolting. Dan disinilah teknik penanaman menjelang musim dingin menjadi solusinya. Jika ditanam saat musim gugur, adas akan mulai tumbuh di awal musim semi,
saat cuaca belum panas dan siang hari belum terlalu panjang. Ini memungkinkannya membentuk bonggol yang berkualitas dan renyah sebelum datangnya musim panas yang terik. Biji adas ditanam di akhir musim gugur dengan kedalaman sekitar 2 cm. Saat musim semi, tunas-tunas yang tumbuh perlu dijarangkan. Semua bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan. Daun hijaunya sebagai bumbu aromatik, bijinya sebagai rempah, sedangkan bonggolnya bisa ditumis, dipanggang atau dimakan mentah dalam salad. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk menanam sendiri hidangan khas Mediterania ini tanpa perlu repot. Daikon atau lobak Jepang pasti sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Umbinya yang besar dan berwarna putih itu tidak punya rasa pahit, justru sangat renyah dan berair. Umumnya, daikon ditanam di musim panas untuk dipanen saat musim gugur tiba. Tapi, tahukah Anda bahwa ada varietas daikon khusus yang bisa ditanam menjelang musim dingin? Cara ini memungkinkan kita mendapatkan hasil panen lobak yang segar dan prima, bahkan sudah bisa dinikmati di awal musim panas. Untuk penanaman pramusim dingin, kita harus memilih varietas yang benar-benar tahan terhadap bolting atau pertumbuhan batang bunga. Benih harus disemai di tanah yang gembur dan sudah disiapkan dengan baik. Ingat, daikon membutuhkan ruang yang luas untuk bisa tumbuh ke dalam. Kedalaman penyemaian idealnya adalah 2-3 cm. Benih yang disemai di musim gugur akan mengalami proses adaptasi atau pengerasan alami. Begitu musim semi tiba, mereka akan menghasilkan tunas yang kuat, yang kemudian akan aktif membentuk umbi di tanah musim semi yang dingin dan lembab. Ini adalah cara terbaik untuk memperpanjang musim konsumsi sayuran bermanfaat ini. Salad segar dari daikon awal, diolah dengan minyak atau sedikit mayones, akan menjadi sumber energi dan vitamin yang sangat menyegarkan setelah melewati musim dingin yang panjang. Mari kita terbang sebentar ke Jepang untuk mencari sayuran hijau berikutnya. Namanya Mizuna, atau sering disebut sawi Jepang. Tumbuhan ini punya daun yang cantik, berlekuk-lekuk, dengan rasa monster yang ringan dan sedikit pedas yang khas. Mizuna tumbuh sangat cepat dan tahan terhadap cuaca dingin, menjadikannya pilihan sempurna untuk ditanam di penghujung musim gugur. Jika Anda menanam benih Mizuna di akhir musim gugur, Anda akan mendapatkan panen sayuran hijau pertama, bahkan saat salju baru saja mencair. Mizuna bisa berkecambah dalam suhu yang sangat rendah, dan daunnya yang lembut tidak akan rusak oleh embun beku ringan. Anda bisa langsung menabur benihnya di tanah yang beku, lalu tutup benih dengan lapisan tipis kompos atau gambut. Hanya dalam waktu 3-4 minggu setelah salju hilang, Anda sudah bisa memotong panen pertama. Mizuna akan tumbuh kembali dengan cepat setelah dipanen, memungkinkan Anda untuk menikmatinya sepanjang musim semi. Sayuran ini cocok sekali untuk salad, isian sandwich, dan sebagai pendamping hidangan daging. Menanam Mizuna adalah cara termudah untuk mendapatkan asupan vitamin awal tanpa perlu rumah kaca sama sekali. Selanjutnya, kita punya tamu lain dari Asia, tatsoi. Ini adalah kerabat dekat dari sawi Pak Choi yang terkenal. Daun tatsoi berwarna hijau gelap, mengkilap, berbentuk seperti sendok, dan tersusun dalam roset yang sangat padat dan pendek. Rasanya lembut, renyah, dan segar, dengan sedikit cita rasa pedas yang khas. Tapi, keunggulan utamanya adalah ketahanannya terhadap cuaca dingin yang luar biasa. Tatsoi mampu bertahan pada suhu beku hingga -10 derajat Celcius. Ini menjadikannya sangat ideal untuk ditanam sebelum atau bahkan selama musim dingin, terutama di daerah yang beriklim lebih hangat. Benih yang ditanam pada musim gugur dapat dengan mudah bertahan di bawah salju dan menghasilkan panen di awal musim semi. Dan jika Anda memiliki rumah kaca atau greenhouse, Anda bahkan bisa menanamnya sepanjang musim dingin. Tatsoi tumbuh sangat cepat. Dari mulai berkecambah hingga siap panen hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 50 hari. Penggunaannya sama seperti sawi daun lainnya, bisa untuk salad, sup, ditumis, atau digoreng cepat. Tatsoi adalah solusi sempurna bagi Anda yang ingin menikmati sayuran hijau hampir sepanjang tahun. Kelihatannya, apa sih yang aneh dari wortel? Tapi kita tidak akan membahas wortel oranye biasa, melainkan nenek moyangnya, yaitu wortel ungu. Ya, dulunya wortel memang berwarna ungu, dan yang oranye baru muncul di abad ke-17 di Belanda. Saat ini, wortel ungu kembali populer, dan ini bukan tanpa alasan. Wortel ini tidak hanya mengandung beta-karoten, tetapi juga antosianin, antioksidan kuat yang memberinya warna unik tersebut. Soal rasa, wortel ungu ini lebih manis dan lebih harum daripada wortel pada umumnya.
Selain itu, wortel ini sangat cocok untuk penanaman di akhir musim gugur atau menjelang musim dingin. Sama seperti parsnip, biji wortel ungu ini dilapisi minyak atsiri yang menghambat perkecambahan cepat. Stratifikasi musim dingin adalah solusi untuk mengatasi masalah ini. Tanam wortel ungu ini pada bulan November saat tanah mulai membeku, dan di musim semi Anda akan mendapatkan panen awal umbi-umbian yang renyah, manis, dan sangat bermanfaat, yang pastinya akan mengejutkan semua orang dengan penampilannya. Wortel ini terlihat sangat menarik, terutama saat disajikan dalam salad atau diolah menjadi jus. Sekarang, mari kita bahas tentang tanaman liar yang seharusnya bisa kita tanam dan rawat di kebun kita sendiri. Namanya ceremsha, atau sering disebut bawang beruang. Tanaman ini adalah salah satu yang paling awal muncul di hutan pada awal musim semi, mengeluarkan daun-daun muda yang lembut dengan aroma bawang putih yang kuat. Ini adalah sumber vitamin yang luar biasa setelah melewati musim dingin. Tapi, mengapa kita harus repot-repot mencarinya di hutan, bahkan berisiko salah memetik tanaman beracun, jika kita bisa menanamnya langsung di halaman rumah? Waktu terbaik untuk menanam ceremsha adalah di musim gugur. Kita bisa menanamnya dari umbi kecil atau bisa juga dari biji. Biji ceremsha membutuhkan perlakuan dingin yang lama, stratifikasi, yang wajib dilakukan. Itulah mengapa menanamnya di musim gugur adalah satu-satunya cara yang paling pasti dan berhasil. Pilihlah lokasi yang teduh dan lembab, biasanya di bawah pepohonan, untuk meniru lingkungan alami tempat ia biasa tumbuh. Taburkan bijinya dan bersabarlah, karena mungkin tunasnya baru akan berkecambah setelah 1 tahun. Namun penantian itu sepadan. Anda akan memiliki perkebunan sendiri untuk sayuran hijau yang kaya vitamin, tumbuh lebih awal, organik, dan siap memanjakan Anda setiap musim semi. Melanjutkan pembahasan tentang bawang-bawangan, kita tidak boleh melewatkan bawang selizun. Ini adalah tanaman tahunan, yang sayangnya seringkali kurang mendapat perhatian dari para pekebun, padahal keunggulannya sangat luar biasa. Daunnya pipih, berdaging, dan memiliki rasa yang lembut, sedikit pedas, dengan sedikit nuansa bawang putih. Dan yang paling penting, daun bawang ini tidak akan mengeras atau menjadi alot sepanjang musim tanam. Namun, nilai utama bawang ini terletak pada pertumbuhannya yang sangat dini. Daun hijaunya sudah muncul, bahkan di saat tanaman lain baru mulai bermimpi untuk bertunas. Bawang selizun sangat tahan terhadap dingin dan mudah dirawat. Anda bisa menanamnya di musim gugur, baik menggunakan biji maupun dengan cara memisahkan rumpun. Biji yang ditanam sebelum musim dingin tidak akan terganggu oleh cuaca beku apapun. Mereka akan melewati proses persiapan alami, dan di musim semi akan menghasilkan tunas yang tumbuh serempak dan kuat. Tanaman ini dapat tumbuh di lokasi yang sama selama bertahun-tahun, menjamin pasokan sayuran daun paling awal untuk salad dan hidangan Anda. Selain itu, bawang selizun kaya akan zat besi dan vitamin C. Lendirnya yang khas juga memiliki sifat melapisi yang bermanfaat dan menyehatkan bagi lambung. Rhubarb adalah sayuran, meskipun kita sering keliru menganggapnya sebagai buah. Batang daunnya yang tebal, berair, dengan cita rasa asam yang segar, sangat cocok diolah menjadi kompot, selai, atau isian kue pai. Tanaman ini tergolong raksasa abadi, dan ia mampu tumbuh subur di lokasi yang sama hingga 15 tahun lamanya. Waktu terbaik untuk menanam rhubarb adalah saat musim gugur. Anda dapat menanamnya dari bagian rimpang pohon dewasa, atau memilih menumbuhkannya dari biji. Menabur biji rhubarb menjelang musim dingin terbukti memberikan hasil yang memuaskan. Biji rhubarb tergolong besar. Selama melewati musim dingin, biji-biji tersebut akan mengembang dengan sempurna, mengalami proses stratifikasi alami, dan siap bertunas tanpa kendala saat musim semi tiba. Pastikan Anda memilih lokasi yang luas dan terbuka, mendapatkan banyak sinar matahari, serta memiliki tanah yang subur. Ingatlah, ini adalah tanaman yang sangat kokoh. Mereka butuh asupan nutrisi dan kelembaban yang berlimpah. Tapi, dengan sedikit usaha saja saat menanam di musim gugur, Anda akan menikmati panen buah sayur yang luar biasa ini selama bertahun-tahun mendatang. Bayam, apa yang aneh dari tanaman ini? Keanehannya adalah, banyak orang mencoba menanamnya di musim panas, dan seringkali gagal total. Mengapa? Karena bayam cepat sekali berbunga dan meninggi. Padahal, rahasianya adalah bayam merupakan tanaman hari pendek yang sangat menyukai cuaca dingin atau sejuk. Itulah kenapa bayam sangat ideal untuk penanaman sebelum musim dingin. Pilihlah varietas khusus yang memang ditujukan untuk penanaman di musim gugur.
Tanamlah bibitnya pada bulan September atau Oktober, tergantung pada kondisi iklim di daerah Anda. Bayam akan punya waktu untuk membentuk roset daun kecil, dan dalam bentuk inilah ia akan melewati masa hibernasi di bawah salju. Bayam dapat melewati musim dingin dengan sempurna. Begitu salju mencair di musim semi, bayam akan langsung tumbuh pesat. Anda akan memanen daun yang lembut dan segar, setidaknya sebulan lebih cepat daripada jika Anda menanamnya di musim semi. Ini adalah cara paling andal untuk mendapatkan bayam berkualitas tinggi yang tidak akan berbunga sebelum waktunya. Di awal musim semi, saat kita sangat mendambakan sayuran hijau segar, bayam Anda sudah siap untuk dipotong dan dinikmati. Sorel adalah tanaman wajib lainnya di kebun kita yang sangat cocok ditanam saat musim gugur. Kita semua suka menikmati sayuran hijau segar segera setelah musim semi tiba. Nah, jika ingin memanennya secepat mungkin, sorel harus ditanam sebelum musim dingin, pre-winter sowing. Penanaman di musim gugur ini menghilangkan banyak kerepotan. Anda tidak perlu repot merendam benih atau menunggu tunas muncul. Biarkan alam yang mengurus semuanya. Biji yang ditanam pada bulan Oktober atau November akan melewati proses stratifikasi alami. Saat musim semi, mereka akan menghasilkan tunas yang kuat dan serentak, serta lebih tahan terhadap penyakit dan hama. Sorel adalah tanaman menahun, perennial. Cukup tanam sekali saja, dan Anda bisa menikmati panennya selama 3 hingga 4 tahun ke depan. Kuncinya adalah memilih lokasi yang mendapat sinar matahari penuh dengan tanah yang subur dan sedikit asam. Jadi, jika Anda ingin merasakan cita rasa musim panas sejak awal musim semi, jangan lupa siapkan bedengan khusus untuk penanaman sorel sebelum musim dingin ini. Dan yang terakhir dalam daftar kita adalah kohlrabi, yang sering disebut sebagai kubis lobak, karena bentuknya yang unik. Bagian yang dimakan bukanlah kepala kolnya, melainkan umbi batang yang membesar dan berbentuk bulat. Umbi ini sangat renyah, manis, rasanya mirip dengan batang kol putih, tetapi jauh lebih lembut dan tidak ada rasa pahit sama sekali. Biasanya kohlrabi ditanam melalui penyemaian bibit terlebih dahulu. Namun, untuk varietas awal, benihnya bisa ditanam langsung menjelang musim dingin, terutama di wilayah selatan. Teknik ini memungkinkan kita mendapatkan panen super awal, bahkan sudah bisa dipanen pada akhir musim semi. Benih ditabur di bedengan pada akhir musim gugur, tepat sebelum embun beku pertama. Kuncinya, benih tidak boleh sampai sempat bertunas. Bedengan bisa diberi sedikit mulsa. Saat musim semi tiba dan cuaca sudah mendukung, benih akan segera mulai tumbuh. Tanaman yang dibudidayakan dengan cara ini cenderung menjadi lebih tahan banting dan lebih stabil terhadap perubahan suhu ekstrim. Kohlrabi muda yang dipanen di musim semi sangat nikmat jika disantap segar, terutama dalam salad. Ini adalah cara terbaik untuk mengejutkan semua orang dengan panen dini lobak kaya vitamin ini. Wah, luar biasa sekali. Mulai dari scorzonera, akar hitam, yang katanya rasa tiram, hingga stachys yang bentuknya mirip kerang, wortel ungu, bahkan Swiss chard warna-warni layaknya pelangi. Siapa sangka bahwa musim gugur dan musim dingin itu bukanlah akhir, melainkan justru awal yang sesungguhnya untuk musim berkebun yang baru dan menakjubkan. Hari ini kita telah membuktikan bahwa menabur benih sebelum musim dingin bukan hanya sekadar cara untuk menghemat waktu saat musim semi tiba. Ini adalah kunci nyata menuju dunia tanaman unik, lezat dan bernutrisi, yang justru menjadi lebih baik berkat cuaca dingin. Ini adalah peluang Anda untuk memanen lebih awal dari siapapun, dan mengubah pekarangan Anda menjadi pusat perhatian, bahkan mungkin menjadi sasaran iri hati yang positif dari para tetangga. Intinya, jangan pernah takut untuk bereksperimen. Terima kasih banyak sudah menonton video yang cukup panjang ini sampai selesai. Saya harap Anda menemukan banyak hal baru yang menarik. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia berkebun lainnya. Dan jangan lupa berikan like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Nah, sekarang pertanyaan utama untuk Anda. Dari 20 jenis sayuran yang kita bahas tadi, manakah yang berani Anda coba tanam musim gugur ini? Atau mungkin Anda sudah punya pengalaman menanam tanaman serupa sebelumnya? Bagikan cerita dan rencana Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama.